Saya kemarin cek di sekretariat itu per Februari ini anggota kita udah 402 perusahaan. 402 perusahaan, karyawannya totalnya 68 ribuan. Ini tentu menjadi pasar yang potensial bagi para pelaku UMKM. Diketahui di 2024 aja ada 5 pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi yang berhasil melakukan ekspor dan 19 pelaku UMKM lainnya yang berpotensi maju di pasar internasional. Dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri tanggapannya seperti apa nih? Nanti ke depan ketika koperasi itu terbentuk, di sana ada tokonya, toko koperasi, produknya produk UMKM ini. Memang kita kolaborasi itu kita lakukan. Dibutuhkan juga pembentukan badan hukum koperasi dari Dinas Koperasi juga akan membantu. Apindo juga berperan untuk menyiapkan bagaimana setelah kalau sebutnya second career Second career untuk menyiapkan setelah pasca kita udah bekerja di perusahaan. Sebelum itu nih ada juga nih menarik nih Bu. Batik Kabupaten Bekasi coba. Baru kali ini saya tahu Kabupaten Bekasi punya ini batik. Sobat Apindo nih salah satu produk unggulan. Bagaimana juga masyarakat Bekasi bisa membangun Kabupaten Bekasi dengan cara yang paling simpel sebenarnya. Beli produk lokal. Dengan seperti itu Anda sudah berkontribusi membangun Kabupaten Bekasi. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Apindo, ketemu lagi di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Hari ini spesial banget. Kita dari teman-teman Apindo bidang UMKM ditemenin sama Ketua Apindo Bapak Yusuf. Selamat siang. Selamat siang. Terus juga ada Bapak Edi dari bidang UMKM. Selamat juga siang. Hari ini hadir tamu spesial dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Bapak Agus Dwi Rianto STMSI sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang ya Pak Selamat ke datang. podcast kami. Iya. Pak Agus pengennya viralnya apa nih? Namanya Agus UMKM. Apa Agus Apindo? Iya. Langsung kolaborasi sama Apindo ya Pak. Jangan Agus yang kemarin-kemarin ya. Apa tuh Pak? Agus senggol. Iya. Yang penting nggak Agus Gondrong juga itu udah punya Apindo. Boleh sedikit kita ulas profil dari Pak Agus Dwi Rianto ya. Beliau mengawali karirnya dari 2011 sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Bina Marga Wilayah 2 Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Kemudian Kepala Seksi Pemenahan Jalan di 2012 sampai 2015, Kepala Seksi Pengendalian Ruang dan Tanah, sampai terakhir dari awal 2021 sampai dengan sekarang menduduki jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Berarti Bapak udah ngelotok banget nih urusan usaha mikro, kecil dan menengah nih. Pengalamannya luar biasa ya. Pengalamannya sangat amat luar biasa. Betul. Itu dari awal karir di Bekasi terus Pak ya? Iya, izin Pak. Kalau awal karir memang di Bekasi, cuman memang untuk berkiprah atau kita dinasti yang ngurusin ekonomi baru sekarang Pak. Oh, baru sekitar kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun ya. Sebelumnya kita memang di Bekasi, tapi ngurusinnya untuk pembangunan fisik. Fisik. Iya. Oke. Silakan lanjut Ibu Bos. Kok cuma sedikit doang sih Pak bertanya-tanyanya? Pak Edi dari bidang UMKM juga perlu ditanya Perlu Pak dong. Ketua. Kan beliau kan penggerak organisasi. Penggarap kita. organisasi Iya, kita. iya. Visi misinya Motor apa kita. Pak di Apindo bidang UMKM sendiri? Kalau boleh cerita sedikit. Kalau dari bidang Apindo, khususnya kalau di Apindo itu kita bidang 6 ya. Bidang 6 di bidang Apindo itu kita sebenarnya pengen kolaborasi. Kita punya sampai saya kemarin cek di sekretariat itu per Februari ini anggota kita udah 402 perusahaan. 402 ya. 402 perusahaan, terus karyawannya totalnya itu kurang lebih 68 ribuan. 68 ribuan. Luar biasa banyak. Ini tentu menjadi pasar yang potensial bagi para pelaku UMKM. Kalau kita bisa mempertemukan mereka, baik mempertemukan di sesi-sesi misalnya kayak basar, atau sesi-sesi juga nanti akan kita fasilitasi untuk sesi-sesi yang kita fasilitasi untuk masuk ke warungnya yang e-commerce-nya. Di
di UMKM. Warung-warung digital ya, warung-warung karena digital. sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali betul. ya. Sama seperti perkembangan UMKM yang dari tahun 2022 sampai 2023 pun dan 2024 juga ada kenaikan signifikan ya Pak ya untuk pelaku-pelaku UMKM. Diketahui di 2024 aja ada 5 pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi yang berhasil melakukan ekspor dan 19 pelaku UMKM lainnya yang berpotensi maju di pasar internasional. Dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM memang dari awal kita pelatihan itu memang menjadi titik poin kita. Jadi ketika masyarakat yang bergerak di sektor UMKM dilatih, di branding, dilakukan pembantu pemasarannya pun, akhirnya kan mereka bisa bergerak sampai sektor itu. Tahun kemarin alhamdulillah 2024 itu banyak teman-teman UMKM yang ikut perlombaan atau kompetisi juga di Kompas, di kemarin acara-acara resmi itu juga banyak mereka yang lolos kurasi. Jadi memang kita seperti produk-produk yang ini, makanan ini juga banyak yang lolos kurasi di retail-retail modern. Jadi selain pangsanya ekspor, kita juga berharap bisa domestik masuk di domestik. Domestik gitu. juga, iya. Tahun lalu juga ada kabar bahwa dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bekasi juga mensupport para pelaku-pelaku UMKM agar produk-produknya bisa masuk ke minimarket ya yang sudah ada ya Pak ya. Nah, sebenarnya UMKM ini kan juga sebagai program strategis pemerintah, baik pemerintah Pak Jokowi maupun pemerintah Pak Prabowo Subianto sekarang ya pada program Asa Citanya. Dari Apindo sendiri peran Apindo dalam membangun UMKM di Kabupaten Bekasi akan seperti apa nih Pak? Kelihatannya Pak Ketua. Ya, yang pasti gini, kalau peran Apindo ini yang pasti akan terus mensupport ya program-program yang berkaitan dengan pengembangan koperasi maupun UMKM. Nah, cuma yang jadi pertanyaannya adalah bentuk sinerginya yang seperti apa, gitu ya, modelnya seperti apa. Nah, ini yang harus ada sinkronisasi nih ya antara program dari Dinas Koperasi UMKM dengan program yang ada di internal Apindo sendiri melalui bidang 6 Pak ya, gitu UMKM. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, ini yang harus kolaborasikan gitu. Nah, ketika itu ada titik temu ya, kemungkinan ya akan lebih terserap lagi tuh ya produk-produk dari UMKM ya melalui koperasi yang ada di kegiatan manufaktur atau industri gitu. Nah, makanya saya juga sering tanya kira-kira ya dari sisi data ya berapa banyak ya UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi ini yang sudah terserap ya di kegiatan industri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya. Nah, ketika ini ada ya kita bisa mapping nih ya Pak ya. Kita bisa mapping. Contoh misalnya di kawasan MM ya dengan misalnya katakanlah ada plus minus ada 400 tenan ya. Dari plus minus 400 tenan ini berapa yang punya operasi? Katakanlah 50%-nya gitu kan. Nah, ketika bicara 50%, memang targetnya itu adalah kita 50%. Tapi setidaknya kita juga ada target minimal, misalnya 20% dari 50% itu. Nah, ini kan prospek ya atau pangsa pasar yang memang belum kita gali nih, ya kan? Nah, itu makanya dibutuhkan sinergi ya dan komunikasi yang intens antara Dinas Koperasi dan UMKM ya Kabupaten Bekasi dengan bidang 6 di Apindo, gitu. Nah, dari sini baru bikin rencana kerjanya seperti apa. Ya, jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang itu seperti apa, sehingga aktivitas UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi ini bisa berkembang, gitu ya. Tadi kalau masuk ke misalnya kayak program e-commerce itu juga bagus gitu ya, tapi alangkah bagusnya lagi ya itu bisa terserap di kegiatan manufaktur atau industri. Nah, itu konsep Apindo nanti ke depan seperti itu, gitu. Jadi makanya Apindo dalam hal ini ya mendukung ya 100% bahkan 1000% kali ya gitu untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan koperasi maupun UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, makanya saya sangat besar harapan saya nih kepada Pak Edi dan tim ya
untuk membantu kami bisa merealisasikan proyek besar itu. Iya. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar wacana, tapi bagaimana kita juga bisa merealisasikan itu. Iya. Kira-kira itu. Karena kita berangkatnya juga dari anggota-anggota kami yang perusahaan manufacturing juga ya Pak Agus ya. Jadi mungkin cara kita menggapai teman-teman UMKM juga dari sana, diawali dari koperasi-koperasi perusahaan yang dimiliki gitu. Dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri gimana? Kalau misalnya dari sisi kita galinya dari sisi koperasi yang berada di perusahaan manufaktur itu sendiri. Terima kasih. Setuju, saya mewakili dari Dinas Koperasi UKM. Memang selama ini juga koperasi karyawan ini yang ada baru 150-an lah kurang lebih yang aktif ya. Yeah. Sedangkan tadi Apindo aja sudah 400-an kan. Iya. Nah, ke depan mungkin kolaborasinya bisa nanti membentuk koperasi. Koperasi bersama antara Apindo. Ya, koperasi Apindo. Di Apindo kan masing-masing perusahaan kan mewadahi adanya perusahaan itu ada di situ dibentuklah koperasi. Jadi kami berharap adanya koperasi di tiap perusahaan bisa memperlancar proses ataupun kerjasama yang akan kita lakukan. Iya. Jadi kami berharap nanti ke depan ketika koperasi itu terbentuk, ya kan, ada di sana biasanya kalau saya pernah di daerah MM itu diajak monitoring koperasi, ya itu di sana ada tokonya, toko koperasi, produknya produk UMKM ini. Jadi memang kita kolaborasi itu kita lakukan, dan ke depan memang kalau dibutuhkan juga pembentukan badan hukum koperasi dari Dinas Koperasi juga akan membantu untuk pembentukan badan hukum koperasinya. Jadi itu penting. Kita berharap ke depan kolaborasi ini bisa berkelanjutan. Jadi selain membranding produk teman-teman UMKM juga membantu juga pemasarannya. Betul. Secara di sana adanya koperasi ataupun tadi dibahas oleh ketua adanya digital marketingnya, ya kan, pemasaran secara digital itu. Tapi bagi perusahaan mungkin yang perlu dibantu sama dinas, mungkin bagaimana cara bikin perizinannya atau mekanisme gimana sih Pak cara membuat badan hukum koperasi di masing-masing perusahaan itu mungkin juga perlu di-share Pak. Iya, mungkin untuk kalau membentuk badan hukum koperasi nanti bisa berkomunikasi dengan dinas kami, nanti bersurat. Jadi nanti ada pendamping ataupun pengawas dari koperasi yang akan sosialisasi ke sana. Minimal pembentukan koperasi itu 9 orang cukup. Ya, jadi minimal 9 orang. Kalau perusahaan pasti akan lebih lah. Karyawan kan banyak. Jadi kalau sudah terbentuk kira-kira pengurusannya nanti dengan bisa koordinasi dengan kami di Dinas Koperasi UKM untuk sosialisasinya. Jadi nanti ada tim kami yang akan datang ke perusahaan untuk memberikan sosialisasi terkait pembentukan koperasi. Dan penting sih Pak, kadang-kadang koperasi di perusahaan tuh justru malah lebih fokusnya ke koperasi simpan pinjam ya dibanding kita membuat produk-produk yang bisa kita jual lagi jadi hasil usaha koperasi dan kita bisa bagi bersama gitu sih. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebenarnya Pak Edi, kita latar belakang kenapa ada bidang UMKM di Apindo tuh apa sih Pak? Latar belakangnya mungkin ceritanya apa Pak? Waktu lagi nongkrong di warung kopi kah? Sambil ngopi-ngopi tercetus kayaknya penting nih kita bikin wadah UMKM buat teman-teman di Kabupaten Bekasi nih. Bidang UMKM Kabupaten Bekasi itu sepertinya baru 3 tahun atau 4 tahun Mbak ya? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Itu dulu di organisasi, habis itu dipisah jadi organisasi sendiri, terus UMKM sendiri. Begitu UMKM sendiri, di Sambil itu saya ketuanya habis itu ya sambil ngopi boleh. Saya pindah ke organisasi lagi, terus kembali lagi ke UMKM. Tapi waktu itu pengurus yang lama informasinya ya seperti itu Bu. Kita membantu Apindo. Kalau Apindo itu kan bidang 1 sampai bidang waktu itu ya sebelum ada UMKM itu hanya ngurusin untuk yang masih bekerja. Untuk ngurusin yang masih bekerja. Tapi setelah bekerja di perusahaan ada waktunya. Ya, pasti. Mungkin
sisa pas 5 tahun 55 masa mau pensiun Masa mau atau pensiun. 54. Nah disitulah Apindo juga berperan untuk menyiapkan bagaimana setelah kalau sebutnya second career Second ya, career. second career gitu tadi, untuk menyiapkan setelah pasca kita udah bekerja di perusahaan. Jadi Apindo itu membidangin 2 ya, yang masih bekerja pun diurus, tenaga kerjaan, hukum macam-macam gitu kan, tapi yang masa mau pensiun juga disiapkan gitu loh. Jadi kita sambil membantu teman-teman UMKM, pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi, kita juga menyiapkan karyawan-karyawan perusahaan anggota kita, walaupun bukan anggota kita, anggota Apindo atau bukan Apindo, itu bisa belajar bagaimana nantinya bisa menjadi UMKM. Ya, karena UMKM juga bertujuan untuk menekan angka pengangguran juga ya Pak di Kabupaten Bekasi yang angkanya juga lumayan ya Pak Ketua ya. Iya. Saya tambahkan dikit boleh? Boleh ditambahin. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi ini ada histori 4 tahun yang lalu. Awalnya UMKM ini masuk di bidang organisasi. Betul. Nah cuma ini karena kepekaan Apindo ya. Kepekaan Apindo ya. Jadi UMKM ini juga satu satu poin yang memang perlu dikembangkan ya, maka akhirnya pada saat itu pengurus sebelumnya atau ketua yang sebelumnya itu memisahkan ya antara UMKM dan organisasi. Nah dalam berkembangnya ternyata UMKM menjadi lebih menarik. Tapi bukan berarti bidang lain nggak menarik ya. Ini menjadi lebih menarik. Lebih Kenapa? spesial. Karena ini juga berkaitan dengan itu tadi, isu pengurangan angka atau tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi. Termasuk adalah kepekaan Apindo ya dalam hal memperhatikan keberlangsungan anggotanya ya ketika dia memasuki masa pensiun. Itu tadi yang sudah disampaikan ya, second career. Second career ini program penting juga ya buat kita, dan nanti kedepannya kita akan kembangkan juga untuk bersama-sama dengan bidang UMKM membuat program-program pelatihan. Ya, ini sebenarnya sudah berjalan gitu, tapi memang perlu ditingkatkan gitu programnya. Gitu. Kalau perlu buat program dengan kurikulum khusus gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pensiun ya, ini jangan kemudian 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya, tapi 1 tahun sebelumnya dia sudah punya planning gitu. Benar. Apindo ya sebagai Asosiasi Pengusaha Indonesia juga harus aware terhadap kondisi tersebut. Ya, kita harus persiapkan pelatihannya ya, jenis pelatihannya apa gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah mungkin ya ini masalah pembiayaan atau pendanaan. Tapi nanti dibahas ya. Dibahas di tema atau di episode berikutnya ya. Betul. Tentang pembiayaan dari UMKM itu sendiri. Jadi seperti itu kira-kira Bu Indah. Salah satunya berarti kan kita berbicara program-program UMKM ya untuk mendorong dan menggerakkan teman-teman di manufaktur atau teman-teman anggota Apindo untuk bisa meng-create sebuah perusahaan UMKM sendiri gitu untuk kedepannya gitu ya. Betul. Nah program-program yang dimiliki sama Dinas Koperasi dan UMKM sendiri Pak di 2025 Pak Agus kira-kira bisa ada spill sedikit nggak kira-kira? Ini Bu, mungkin tadi menyinggung sedikit terkait pengangguran ya. Ya, ini luar biasa nih. Kabupaten Bekasi ini penduduknya 3 juta lebih nih. 3.387.000. Nah, dengan nilai pengangguran itu 6,75%. Jadi saya lebih ya. Hampir. Ya, saya 6,75%. Jadi saya juga sebagai tim pengangguran juga nih. Jadi kalau itu juga sering rapat di tim pengangguran. Jadi memang kita juga kenapa kita mensupport pengangguran, mensupport kemiskinan. Kemiskinan juga angkanya lumayan 22% Kabupaten Bekasi ini. Jadi untuk mengatasi itu kita sekarang ini mencoba anak-anak Gen sekarang sekarang ya yang masih usia sekolah itu kita latih. Kemarin kita belum lama ini minggu kemarin kita di SMK 2 Cikarang Barat. Di situ pesertanya dari SMK 2 dan beberapa pondok pesantren. Kita berharap anak-anak ketika lulus sekolah itu tidak mencari pekerjaan, tapi tidak bergantung pada lowongan kerja perusahaan saja ya Pak ya. Jadi mereka bisa
mempunyai kemampuan untuk berwirausaha. Jadi harapan kami ketika mereka lulus itu udah punya usaha sendiri gitu kan. Dengan kita latih untuk berwirausaha ya. Jadi kita kemarin pelatihan pembuatan kue, pelatihan pembuatan parfum. Jadi semoga ke depan anak-anak ini ketika lulus itu tidak bersaing mencari pekerjaan. Harus kerja di pabrik gitu ya. Karena walaupun kita di lingkungan pabrik ya tinggalnya, Kabupaten Bekasi ini banyak pabriknya, tapi peluang itu kan untuk mencari pekerjaan juga sangat kompetitif ya, ya kan, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ya kan, kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki, skill setiap individu itu kan akan bersaing di situ. Jadi ketika punya keahlian sendiri atau kemampuan, kita berharap bisa berwirausaha sendiri gitu kan. Nah, tadi terkait yang mau pensiun ya mungkin kita kolaborasi saja ke depan. Banyak juga teman-teman UMKM kita yang sudah punya sertifikat keahlian, bisa mengajar juga. Jadi nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk ketika tadi kan mau dibahas ya terkait anggarannya ya. Nah, nanti kita bisa bantu juga narasumber juga teman-teman UMKM yang sudah sukses bisa dilibatkan di sana. Toko inspiratif ya. Ya, betul. Jadi kita dari Dinas Koperasi ini anggaran di 2025 ini yang jelas untuk mensupport pengangguran dan kemiskinan. Selain di situ juga ada pelatihan yang pembentukan wirausaha pemula itu wirausaha baru itu 1.000 per tahun targetnya. Nah, terus kedua peningkatan kapasitas mereka sampai mereka bisa tadi ada yang ekspor juga kan. Nah, itu kita harapannya ke sana. Jadi semua lini kita tempuh untuk kemajuan teman-teman UMKM di Kabupaten Bekasi. Nah, tadi terkait juga dibahas ya Pak, untuk pemasaran di Kabupaten Bekasi, di kawasan industri. Nah, kami berharap pernah diskusi dengan Pak Edi, mudah-mudahan di tiap kawasan ini ada semacam gerai UMKM. Kita berharap di sana. Jadi misalkan di di Jababeka, Lipo ataupun kawasan misalnya Delta Mas ini, nah kita berharap ada di sana. Jadi minimal produk UMKM kita ini ketika sudah terbranding di sana, terpajang di tiap-tiap kawasan, ketika ada tamu, kunjungan kawasan, bos-bos ya dari luar ya Pak ya, nah bisa melihat ya produk-produk UMKM. Jadi selama ini terbatas Pak, kita baru ada di Ion Mall, di Gedung Juang ada. Jadi mudah-mudahan ke depan fasilitas ini bisa dibantu oleh Apindo, supportnya. Siap. Mungkin itu Pak. Pasti. Jadi program kolaborasi kita ya dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Betul. Itu ekspektasi atau harapan ya. Pak Ketua tadi udah ada wacana nanti di kantor Apindo mau ada showcase-nya UMKM. Betul. UMKM-nya. Iya, tentunya dalam setiap acara-acara Apindo juga kita pengennya selalu menggait, melabatkan teman-teman dari UMKM sendiri ya. Itu penting tuh Bu Indah. Kenapa? Karena istilahnya jangan hanya sekedar wacana ya, tapi kita harus mengimplementasikan atau mengaplikasikan ya dari member Apindonya dulu nih. Betul. Ya kan? Gitu. Nah, kalau semua member Apindo ya mendukung ya penyerapan UMKM, ya itu kan juga langkah yang sangat bagus kalau menurut saya. Maka kita harus bagaimana berupaya supaya member kita ini aware terhadap isu UMKM. Nanti kedepannya mungkin seperti itu ya Pak Edi. Gitu. Contoh kayak di Bu Indah misalnya gitu kan. Bu Indah ada koperasi, ya setidaknya ketika di koperasi Bu Indah ada misalnya 100 produk gitu ya. Katakanlah 60% adalah produk dari karyawan. Nah, 40%-nya tolong juga bisa ya diperuntukkan untuk UMKM dari luar gitu. Melalui Dinas UMKM itu kan solusi kalau menurut saya. Betul, solusi gitu, bersama. Ya kan? Win-win solution juga buat karyawan yang memang dia juga mempunyai produk UMKM untuk dijual di koperasi
tempat Bu Indah itu. Iya, benar juga. Kayak produk-produk yang ada di depan saya ini ya, salah satunya ada Raja Iya, Chow betul. Keripik Pisang ya. Yang ini juga binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM ya Pak ya. Betul. Ada cerita sedikit nggak Pak Agus tentang kesuksesan mereka? Sedikit cerita Iya. kesuksesan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten betul. Bekasi coba. Sebelum Iya. itu nih ada juga nih menarik nih Bu. Batik Batik. Kabupaten Bekasi coba. ya. Baru kali Nah. ini saya tahu Kabupaten Bekasi punya Ini Sobat batik. Apindo nih, salah satu Salah produk satu unggulan. Ya Pak ya. Iya. Itu Pak batik Agus ya. kerin. Batik kerin dari Kabupaten Bekasi. Oh, ini batik cetak Pak ya. Itu batik Print. Batik Cap. print. Cap. Batik Oh, cap. cap. Oke. Khas Bekasi. Khas ya, Bekasi. Ini Khas Kabupaten ada Bekasi. di Cikarang Barat ya. Tempatnya ada di Cikarang Barat. Oh gitu. Oke. Ini skala UMKM-nya seperti apa Pak kira-kira? Ini masih mikro, Pak. Masih Jadi mikro. masih mikro. produknya rumahan. Oh produk rumahan. Kalau tadi bilang apa Nih namanya? Sobat Apindo nih. Printing mungkin, kalau printing kan dia udah skalanya udah skala industri ya. Iya. Ini mah pabrik cap. Jadi mereka cap. Ada juga yang tulis juga produknya. Oh iya. Oke. Ada juga yang tulis. Jadi sebenarnya nggak kalah ya. Produk-produk Bisa batik bersaing Kabupaten Bekasi bisa ini. dengan bersaing. batik Jadi- dengan jadi batik-batik memang- dari daerah lainnya. Beberapa pengrajin batik yang kemarin sempat kita koordinasi dengan Apindo ya. Ada 12 pengrajin itu semua binaan dari kami, dan mereka juga alhamdulillah produknya sudah bagus-bagus. Nah, sehingga kita berharap nih Iya, produk batik ini bisa masuk nih di kawasan industri. Oh Jadi iya, tentunya, pengembangannya. Ini potensi Nanti nih, kita Pak Edi. bantu promosiin deh ke teman-teman Iya. anggota Dari- Apindo ya. Coba Bikin nih Sobat seragam Apindo ya. batik Please, khas PT. Kabupaten Bekasi. Please take note ya. Dari bidang Attention, PT. dari bidang 6 itu udah masuk agenda tahunan kita. Iya. Nanti setiap ada pertemuan Apindo atau pertemuan XR per kawasan industri, nanti kemarin kita udah koordinasi sama Pak Agus ya. Nanti akan kita undang 12 pengrajin itu mungkin Iya. giliran Iya, untuk iya, hadir di pertemuan tersebut Iya. untuk sekedar open booth. Kita pengen lihat Hmm. sebenarnya kualitasnya Iya. kayak apa. Iya, gitu. iya. Ini kalau kata orang Betawi cakep. Ya Bu Indah ya. Kalau kata orang Betawi cakep. Itu beda. Mantun Pak. Saya menambahkan. mungkin Boleh terkait silakan, yang Pak. Produk makanan. Nah ini juga makanan ini sudah terkurasi. Mereka bisa masuk ke Indomaret, Alfamart, Nah, iya. Papaya. Iya. Jadi Oh, oke. retail modern sudah Mhm. kita terobos. Jadi memang ketika mereka dari retail modern, pengusaha besar ini membuka peluang, Iya, iya. kita sodorkan produk UMKM yang sudah yang jelas ya perizinannya sudah lengkap, ya kan? Itu akan dikurasi. Jadi setiap tahun tuh pasti ada kurasi produk UMKM. Nah, inilah contoh-contoh yang sudah lolos. Jadi produknya nggak kalah menarik ya. Produknya juga bagus, kemasannya bagus, Kemasannya juga bagus. dan ini juga legalitasnya sudah lengkap. Iya. Betul. Ya mudah-mudahan ini juga bisa bersaing dengan produk pengusaha besar juga ya. Nggak kalah enak juga ini. Mungkin Iya, iya. sudah Kemasannya- dikurasi. Kemasannya udah bagus ya, ada standar Kemasannya kemasan. bagus dan ini ada yang sudah menerapkan ekosistem dalam Iya. packagingnya. Betul. Sangat inovatif sekali sih. Hmm. Bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Iya. Kabupaten Bekasi. Harus bangga ya Kabupaten Bekasi ini. Jadi ini nggak kalah ya sama apa produk-produk dari luar sana yang Iya. masuk ke Indomaret Minimarket Minimarket ya, lokal ya. gitu. Nggak kalah ini. Dan kalah. Dan Kemasannya memang bagus. produknya Iya. adalah kesukaan orang-orang Bekasi ya, seblak. Sebelah. Iya. Asal jangan nyeblak ya. Kopinya, iya. Tapi ada Sudah juga lagi, Pak. produk kita yang masuk di Papaya yang kemudian tamu-tamu perusahaan yang expat, dari expat. ekspat Jepang itu kalau belanja di Papaya di Depo ada. Oh, ada. Ada. Oke. Jadi Apa itu tersedia Pak? di sana. Programnya apa Pak? Sama. Jadi cari Cemilan. makanan, Snack. camilan buat pulang kampung gitu. Iya, buat ke pulang Jepang, kampung. ya kan? Itu alhamdulillah juga bisa nembus di sana. Jadi teman-teman nanti bisa menginformasikan kalau mau nyari produk itu di Papaya juga hadir di sana. Jadi ekspatriat Jepang itu Suka. kalau mau pulang kampung belanja di situ gitu. Oh siap. gitu. Iya.
Jadi kalau ada produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM yang binaannya Dinas Koperasi dan UMKM mungkin bisa di-share ke kami, nanti kita fasilitasi ya Pak ya. Siap, boleh. Untuk Nanti bisa disampaikan. mengiklankan, memasarkan, bantu memasarkan produk-produk biar agar lebih berkembang lagi produk kita. Pak Edi minta maaf nih mau tanya sama Pak Agus juga. Kira-kira berapa produk yang sudah terlist up di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi? Produk makanan, Pak. Iya, produknya kira-kira ada berapa jenis? Kalau produk makanan sudah banyak, Pak. Banyak. Jadi Oh, mungkin sudah banyak. sekitar Ratusan atau ribuan? ratusan yang sudah masuk ke di retail modern ya. Iya. Jadi Betul. memang secara kontinu itu bertahap. Dengan Indomaret bertahap, ada Kurasi, dengan Alfa, dengan Papaya. Jadi tiap tahun itu ada produk yang masuk walaupun nggak banyak. Misalkan dalam setahun nambah ada 10 atau 15 produk. Iya. Jadi ketika buka peluang Kurasi itu misalkan 50 gitu yang lolos, kadang 20. Jadi 50%-nya aja. Nggak semuanya bisa lolos juga, Pak. Oh ya, itu dilihat dari standar kemasan juga kali Pak ya? Kalau mereka langsung ini Atau Pak, bagaimana? mungkin kurasinya akan langsung ke pusat ya. Ke pusat Iya. ya? Mungkin dari rasa juga. Dari rasa juga. Ya, Oh, oke. jadi teman-teman ini kalau mau ikut kurasi, produknya dibawa oleh Untuk tester timnya untuk ditester. Jadi selain melihat produknya secara kasat mata melalui kemasan ya juga dirasakan. Jadi memang ada tes foodnya. Gitu. Oh, menarik nih. Nah, termasuk ini kali ya, sertifikasi halal. Halal, Ya. ya. Dan Ini kan mungkin juga jadi agak ada sedikit kendala juga kali ya bagi pelaku UMKM. Ataukah memang ini ibaratnya sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan sertifikat halal bagi setiap produk UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya. Untuk sertifikat halal kita ada 2 program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi untuk pemerintahan pusat itu ada namanya Halal Sehati. Halal Sehati ya. Halal Sehati itu untuk produk-produk yang seperti ini, yang camilan-camilan yang tidak berisiko ya. Artinya tidak berisiko itu tidak berbahan daging. Tapi ketika produknya teman-teman ini berbahan daging, misalkan bakso ataupun rumah makan yang masih kategorinya kecil ya Pak ya. Nah itu ada namanya halalnya lewat reguler. Jadi yang reguler ini yang kita bantu. Jadi pemerintah daerah. Cuman memang kalau yang reguler lumayan biayanya, lumayan besar. Oh gitu ya. Ya untuk satu paketnya itu kurang lebih bisa sampai 3 juta. Satu Itu paket. kita langsung kerjasama dengan MUI Provinsi Jawa Barat. Jadi memang untuk produk halal yang reguler ini mahal. Nah kalau untuk yang halal yang sehati ini dari pemerintah pusat itu free. Jadi kemarin kita koordinasi dengan Kementerian Agama di tiap pemerintah daerah kita koordinasi dengan Kementerian Agama dan di situ ada pendamping dari akademisi, dari teman-teman UMKM juga yang mungkin sudah lebih awal atau udah bersertifikat ya. Nah itu ikut jadi pendamping juga. Nah ini membantu teman-teman yang akan membuat halal sehati. Nah ini biayanya free kalau yang halal sehati yang produknya seperti ini. Itu juga yang mungkin akan membantu ya, sangat membantu. Pasti, ya. sangat membantu. Sangat membantu fasilitas pelaku UMKM, untuk para pelaku UMKM ya. Betul. Atau Pak Agus mungkin bisa disampaikan juga. Tadi Pak Agus info kan kalau mau mengakses atau membeli produknya UMKM kan bisa di Indomaret, Alfa, terus mana Giant, terus Papaya. Nah kan yang terakhir ada di Aeon Pak. Mungkin bisa disinggung Pak, yang di Aeon itu jualan apa aja Pak? Nah, kalau yang di Aeon ini kita malah banyak produknya. Produk Jadi unggulannya produk apa rata-rata? makanan ada, Snack. batik juga ada. Terus seperti ini kerajinan ya. Oh, kerajinan tangan ya. Oke. Nah, Boleh seperti ini lihat, juga Bu, ya? juga Saya kira ini tadi pajangan doang. juga ada. Jadi memang kalau di Sorry, Aeon ini sorry. lebih kompetitif Pak. Jadi di sana dikelola oleh forum. Iya. Alhamdulillah ini kita difasilitasi oleh Made in Aeon Mall Indonesia. Made in dan Indonesia. itu free untuk tempatnya. Jadi memang teman-teman UMKM yang ngelola sendiri. Nah di sana produknya
Semuanya ada kalau di Aion. Nah, nanti Ada ya. kalau Sampai ada tamu bumbu instan segala loh ini. nanti tamu Apindo kalau Sus mau ibu-ibu. ini ke Aion dulu dah. Di Kenapa sana- tuh Pak? Iya, di sana ada produknya. Oke. Komplit, ya. Oh, iya tuh. Siap. Sobat Apindo jangan lupa ke Aion ya, atau hubungi gerai-gerai. Kalau ke Aion UMKM mampir ada di ke Purwokerto. gerainya UMKM Wajib gitu Pak ya. Ketua wajib. Ada UMKM di mana Pak? Di lantai 1, 2, Di 3? lantai 1 di Lantai bawah. satu, di bawah. Di situ ada gerbangnya. Produksi, produk Pak. Oh Oleh-oleh UMKM Kabupaten Bekasi. Betul, Jadi nanti bisa mampir ke sana. Dan itu kelihatan banget kok. Jadi terbuka dari lantai 1 dari ujung ke ujung udah kelihatan. Jadi silakan Iya, nanti betul. bisa mampir ke sana kalau mau lihat Betul, produk betul. UMKM. Nah itu yang paling penting tuh. Bagaimana juga masyarakat Bekasi bisa membantu ya untuk membangun ya Ya. Kabupaten Bekasi dengan cara yang paling simpel sebenarnya. Iya. Cintai produk lokal. Produk lokal. Ya, beli produk lokal. Dengan seperti itu Anda sudah berkontribusi membangun Kabupaten Bekasi. Bekasi. Gitu kira-kira. Keren Oke banget ya. quotes-nya Bapak langsung Keren dong. di tag ya. Dipotong nanti kena masuk TikTok Iya, ya. betul ya. Keren banget. Gitu. Iya. Semangat Pak, semangat. Oke. Lanjut Bu Indah. Dari produk-produk ini kan pasti tentunya yang enggak kalah adalah modal ya Pak ya. Modal betul paling Permodalan penting. dan Betul. itu pastinya jadi programnya Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu pelaku UMKM menyediakan modal melalui KUR ya, kredit usaha rakyat sendiri. Dan isu yang lagi hangat adalah kemarin di awal sambil mau dicobain Pak seblaknya. Kayaknya ini karena biasanya kalau cewek kan doyan seblak. Iya. Jadi saya buka untuk dicoba sama Ibu Oh ya. boleh, Bapak baik banget sih. Boleh ya? Boleh ya Pak ya? Silakan. Oke, maaf. Saya Mungkin buka. Pak Edi mau coba yang baba lenjeh tuh, Baba. biar berasa keripik pisangnya lumer tuh, lumernya di lidah loh Pak Edi kirain- sambil teman ngopi asik. Udah pas banget di sampingnya Pak Edi. Mungkin Pak Edi mau coba juga. Cobain. Nah tadi kembali lagi ya sambil kita ngobrol aja ya Boleh, Pak boleh. Ketua ya, sambil cobain seblaknya. Ibu boleh. Aku takut sahah deh Pak. Aku takut pedes. Ini enak temennya kopi nih. Oh, Ini iya. kayaknya pedesnya Enggak dong Pak. level Seblak satu. temennya enggak kopi, nasi. Ini level 1. Level ada level-levelnya juga. Silakan. Keren juga Boleh sih, coba, Bu. keren juga sih. Maaf. Aku coba ya. Nah, ini apa? Baba lenje. Manis. Wah, ternyata Baba juga bisa lenje ya. Saya pikir wanita aja yang lenje. Baba bisa lenje. Saya coba ya. Ayo sobat Apindo coba ya. Manis. Ya, rasanya seblak sih. Rasanya seblak banget, pedes. Oke banget. Testi nih, testi. Enak. Terus ini mana ya? Oke. Mm-mm. Oke. Jadi apa? Rasa tiramisu. Nah, coba. Berasa tiramisu, berasa nggak? Coba. Nggak mau. Aku takut jadi lenje sama Pak Ketua nanti. Karena makan keripik baba lenje. Coba dong biar objektif ya. Betul. Ayo coba. Kita coba ya. Enak kok ini. Hampir mirip sama produk pisang sale. Nggak kalah Pak, nggak kalah dengan produk negara sebelah ya. Enak. Enak nih keripik pisang lumer baba lenje. Mungkin teman-teman bisa cari di minimarket. Ya. Rasanya menurut saya sih pas, emang nggak terlalu manis. Baba lenje Buat yang nggak dan terlalu suka manis. kerupuk seblak. Produk. Pak, sekali gigit ketagihan terus. Wow. Oh, iya. Jangan lupa minum tapi ya. Nanti makan terus, ya kan? Kerupuk seblak. Kerupuk seblak. Pak Agus, sebentar lagi kan bulan Ramadan. Kemarin sih sudah info dari teman-teman yang di UMKM sudah menyiapkan produk untuk goodie Apa tuh? bag Oh, untuk Lebaran. lebaran. Ada lebaran ya? Hampers lebaran. Pas ya, betul. Hampers. Kira-kira persiapannya gimana Pak? Ya. Terkait produk hampers, teman-teman biasanya di bulan Ramadan ini sudah menyiapkan Pak. Jadi memang maunya seperti apa paketnya nih. Nah, nanti tinggal dibahas paketnya apa aja. Ya kan? Di situ bisa berbentuk snack, bisa ada juga produk teman-teman yang Kue-kue kering gitu kue ya. kering, yang kue tradisional juga ada. Nah, Oke. nanti maunya seperti apa nanti produknya nanti kita bahas bersama dengan forum. Kemarin kan sudah dibahas dengan forum ya awal ya. Jadi tinggal tindak lanjuti seperti apa
terus kira-kira budget per packnya ini berapa kan, menyesuaikan nanti kan, ya kan, ada yang minta sekian atau misalkan ada yang minta di angka 250.000 atau sampai ada yang 500.000 lah, nanti tinggal kolaborasi saja produknya apa aja yang akan dimasukkan di situ. Yang jelas kita teman-teman forum UMKM sangat antusias untuk membantu teman-teman juga, teman-teman pelaku UMKM yang akan ikut gabung di situ. Nanti kita dari dinas akan menjadi pengawas lah, akan mengawasi untuk pelaksanaan itu. Betul. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal pengenalan ya produk UMKM terhadap terutama mungkin di pengurusan Apindo dulu kali ya kan. Nah, nanti kedepannya bisa tersebar ke masyarakat luas. Nah, kita bisa menginisiasinya di acara Raker besok nih Pak. Kita bawa produk-produk lokal unggulan kita Kabupaten Bekasi seperti cemilan-cemilan ini kita perkenalkan ke anggota untuk sampel parcel Lebaran. Sama ini kali ya, tagline-nya apa tuh? Tagline atau jargonnya UMKM Bekasi itu apa? Apa tuh Pak? Sekarang apa? Tergantung kepala daerah saya sekarang nggak sih? Yang tadi dulu UMKM yang kemarin nggak dulu berani, sekarang masih berani nggak? Apa udah lebih berani lagi? Jadi kenapa lebih berani kayaknya? Sekarang mungkin kolaborasi inilah yang menjadi jargon juga nih Bupati sekarang. Jadi nanti jangan lupa Pak diingatkan ke beliau Pak jargonnya apa. Jargon UMKM Bekasi. Tanggal 20 beliau akan dilantik. Kemudian kalau tidak ada halangan, jadi jargonnya begitu, bangkit maju bersama. Nah ini kita di sini nih bangkit nih, kita pasti bangkit dah. UMKM mulai bangkit ya. UMKM dengan dengan bersama-sama kan akhirnya menjadi maju. Jadi kita memang jargonnya itu pas banget. Iya betul. Nanti kita bikin episode lain ya, masih bahas UMKM. Kalau bisa menghadirkan beliau juga di sini. Bapak Bupati terpilih kita, Bapak Adi Koswara Kuna. Oke tuh ya. Iya kan? Boleh. Semoga siap ya. Pak Bupati sama Bu Kadis. Bu Kadis. Gitu ya. Betul. Cocok. Mungkin di compare sama Dinas Pariwisata, Pak. Oke. Terkait dengan rencana Kabupaten Bekasi. Iya. Yang ada wisata industri. Betul. Mungkin keterlibatan UMKM sangat penuh di situ. Oke. Bisa dimaksimalkan. Siap. Jadi Dinas UMKM, Dinas Pariwisata. Iya. Nanti kita buat konsepnya ya. Gitu, hebat itu, saya sangat mengandalkan beliau. Jadi nggak salah kita menunjuk Pak Edi di bidang UMKM Iya. Sudah brilian sekali ide-idenya untuk ikut memajukan UMKM daerah Kabupaten Bekasi. Cakep. Pak Edi cakep. Oke. Sorry tadi kembali lagi tadi diskusi tentang program kredit usaha rakyat ya dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri gimana? Karena baru aja Pak Presiden terpilih kita Prabowo Subianto kan menandatangani PP 47 tahun 2024 tentang kredit macet, penghapusan kredit macet. Nah, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi sendiri implementasinya sudah sejauh mana? Ada impactnya? Ada impactnya kah? Terkait kredit usaha mikro ya, KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, ini kita kembali lagi untuk sekarang ini kredit itu yang mengeluarkan bukan, jadi modal itu bukan dibantu oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Modal dari teman-teman UMKM ini modalnya ada dari perbankan. Jadi kembali lagi yang bisa memberikan modal itu bank. Ya. Baik bank BUMN maupun bank swasta. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan kredit. Nah, jadi di salah satu jadi ada tim kayak kita Pak Edi, Pak Ismail itu beliau adalah pendamping KUR tingkat Kabupaten Bekasi. Jadi cuma satu orang, itu SK-nya dari Kementerian Koperasi UKM ketika itu. Nah, ini diperpanjang oleh Kementerian UKM sendiri. Jadi KUR juga nanti ketika ada teman-teman yang mengajukan KUR seperti itu nanti bisa berkolaborasi dengan pendamping KUR yaitu Pak Ismail.
dan beliau juga pengurus forum juga ya, jadi aktif. Nah, terkait penghapusan KUR nih sampai sekarang implementasinya belum ada, Bu. Belum jadi ada. Memang kita menunggu seperti apa juknisnya terkait penghapusan itu. Jadi selama sampai bulan Februari ini kita belum ada arahan dari pusat ya. Iya. Bagaimana untuk implementasinya? Berarti kan artinya kredit usaha rakyat ini pun akhirnya menjadi tantangan tersendiri ya bagi UMKM juga, pelaku UMKM juga. Mungkin karena bunga bank yang diberikan juga mungkin terlalu tinggi ya. Kemudian mungkin banyak hal. Situasi ekonomi juga pengaruh ya. Gitu. Kalau setahu saya yang akan dihapus nih mungkin yang di bawah tahun 2010 kali ya, 2015 ya. Nah, sekitar itu pinjaman yang sudah lama gitu. Pinjaman yang sudah lama. Iya. Kalau yang sekarang sih ini kan yang melakukan pemberian itu bank, jadi langsung bank yang langsung dengan pengusaha UMKM-nya. Jadi tidak ada keterkaitan dengan pemerintah. Jadi pemerintah hanya fasilitasi aja siapa teman-teman yang akan melakukan KUR ataupun pengen mendapatkan modal tadi. Tapi yang dihapus itu pinjaman yang dari bank pemerintah, BUMN atau bank swasta juga ikut dihapus, Pak. Nah, saya kurang sampai belum sekarang belum ada ya, juga. belum ada informasi detailnya. Tapi semoga dari apa yang sudah ditandatangani Presiden kita bisa membantu pelaku UMKM yang mengalami kredit macet dan bisa bangkit kembali lagi ya kan untuk memajukan UMKM-nya. Dari Apindo sendiri ada program kolaborasi apa kira-kira selain yang tadi pengen kita bahas tentang second career? Nah, itu Pak Edi coba lebih detail. Untuk program waktu pertama ada bidang UMKM. Itu kita salah satunya membentuk forum, Pak ya, dengan Pak Agus waktu itu di forum UMKM Kabupaten Bekasi yang membawahi 23 kecamatan. Waktu itu juga sebelumnya belum ada ya, ada. Terus dengan adanya itu juga kita juga bisa membantu pemerintah daerah agar lebih mudah koordinasinya gitu loh, Pak. Kan di situ ada ketuanya Pak Mustafa ya. Terus sekretarisnya Pak Ismail yang tadi disebutkan membantu kredit dari KUR ya. Terus kita ada program pelatihan digital marketing. Terus untuk yang tahun 2025 ini kemarin diskusi dengan Pak Mus dan Kang Ismail itu minta difasilitasi pelatihan bagaimana cara pembukuan yang sederhana buat UMKM. Itu penting tuh ya. Itu sangat penting sekali karena masalahnya banyak UMKM itu kan di lingkup usaha keluarga ya. Jadi dia tidak bisa membedakan mana ini duit usaha, uang mana operasional ini usaha dan operasional, uang gitu keperluan pribadi, sering nyampur-nyampur. Itu enggak mereka belum bisa menerjemahkan ini masuk, ini ditulis sebagai apa itu juga masih PR banget buat mereka. Terus ke depannya setelah pelatihan itu kita juga akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya UMKM ini kan ada beberapa yang dikerjakan keluarga tapi ada pekerjanya. Mungkin saudaranya dari kampung atau tetangganya, tapi pekerja rentan ya. Iya, pekerja rentan. Ya, selama ini menurut mereka dari pelaku itu tidak ada perlindungan, Pak. Begitu ya. Perlindungan ya. Jadi kalau ada kecelakaan atau apa itu ya mereka harus bosnya yang bayarin gitu. Kalau misalnya kita ada arahan dari BPJS misalnya ada program khusus untuk UMKM itu akan lebih baik lagi gitu. Kalau nggak salah itu juga bisa dibayarkan ya. Nggak terlalu mahal juga kalau nggak salah kan? Betul. Sekitar 16.900 kalau nggak salah per orang ya. Sertakan kayaknya. Program sertakan itu bisa. Makanya kita perlu menghadirkan nanti dalam satu event itu kita undang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi ke para pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi. Betul. Terus berikutnya dari bidang 6 juga mempersiapkan pelatihan yang second career tadi. Kita akan pelatihan ada barista, terus ada
servis AC secara sederhana. Terus sama kuliner ya, yang bermasalah kuliner ya, sama gitu. pantry. Itu beberapa. Tadi kalau boleh tahu forum UMKM-nya namanya apa Pak Edi? Forum UMKM Kabupaten Bekasi ya. Kantor sekretariatnya di mana tuh? Kantor sekretariatnya Kali aja sahabat-sahabat Apindo pengen belajar lebih banyak lagi tentang UMKM bisa melihat dan mencari forum UMKM Kabupaten Bekasi. Mungkin ada sosial medianya juga sudah kah? Kalau kantor sekretariat dulu ya, kantor sekretariatnya di mana kira-kira? Nah, kantor sekretariatnya di mana tuh? Sekretariatnya nih belum punya nih Bu. Oh, justru belum punya. Nih. Jadi tempat Kopdara berarti masih kemana-kemana nih? Di kantor kami. Jadi gitu di Dinas Koperasi UMKM. Jadi memang mereka belum punya kantor. Paling kalau ada pertemuan yang sering ini yang ada tempat di yang kawasan ada ya? luas. Kawasan. Mungkin mereka sering ketemunya di Ion Mall karena karena ada gerai UMKM tadi ya. Gerai UMKM itu yang isi bukan satu kecamatan, ada beberapa kecamatan. Iya, seluruh Kabupaten Bekasi sering ya Pak. melakukan pertemuannya di sana. Iya. Memang ini sangat strategis ya. Iya. Strategis ya tempat di sini sementara dipakai untuk selain berbisnis ini mereka juga tukar informasi untuk kegiatan-kegiatan. Frekuensinya berapa kali Pak? Sebulan sekali atau 2 minggu sekali ketemu mereka? Ini kan pasti di bawah kontrol pengawasan dari mereka sih nggak tentu sih. Jadi melihat kondisi juga kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan juga. Jadi karena kalau terlalu sering pun mereka juga mengganggu produk mereka sendiri. Jadi teman-teman ini juga punya produk yang harus disiapkan sendiri kan. Banyak mereka yang belum punya karyawan juga Pak. Jadi masih dijalankan sendiri langsung ya. Dijalankan sendiri. Jadi ketika ada pertemuan itu juga mengganggu aktivitas produksi juga. Jadi halangan juga ya. Oke. Sama saya satu lagi agak lupa tadi ya Bu Indah. Mau nanya Pak, kendalanya apa aja Pak ya kira-kira terkait dengan UMKM ini? Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Waduh, kendalanya dalam mengembangkan UMKM ini termasuk jalur distribusi dan sebagainya kira-kira. Ya. Untuk kendala Pak, aduh luar biasa nih kendala sebenarnya banyak kompleks Pak. Iya kan? Itu harus di list up sebenarnya, harus di list up harus. Kayaknya perlu session sendiri lagi ya. Kalau kendala dari permodalan ya kan, dari pemasaran, udah termasuk distribusi. Jadi contohnya nih Pak, produk seperti ini yang sudah masuk retail modern, kan kita juga nggak punya fasilitas kendaraan untuk mengakses mereka. Jadi logistiknya ya Pak ya. Logistiknya mereka patungan Bu. Jadi mobilnya siapa yang dipakai itu patungan untuk biaya operasionalnya. Distribusinya. Ya, kan? Itu jadi PR juga tuh Pak ya. Iya. PR pemerintah Kabupaten Bekasi, PR-nya Apindo juga dan himpunan UMKM. Ya, mudah-mudahan nanti ada perusahaan Malu CSR yang bisa membantu kami untuk adanya mobil logistik untuk distribusi produk-produk UMKM ya Pak ya. Pemasarannya, jadi kan ketika ada kegiatan-kegiatan di kecamatan maupun di perusahaan kita bisa bawa mobil itu langsung. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa dilihat atau disaksikan oleh banyak stakeholder yang terkait ya, terutama perusahaan untuk berikan CSR nih. Kita berharap nanti dengan koordinasi dengan Bapeda, karena kita nggak punya kendaraan nih untuk membantu teman-teman UMKM untuk memasarkan produknya ini. Jalur distribusinya. Iya betul. Nah, ini mungkin konsepnya seperti kayak mobilnya punya BLK Pak ya. Iya betul. Jadi bisa mobile. Itu menarik Pak Edi. Tolong di note ya nanti ya. Saya mengandalkan Pak Edi loh. Telepon Bu Bendum ya. Iya. Beli mobil. Ya walaupun banyak kendala-kendala yang terjadi dalam UMKM di Kabupaten Bekasi, tapi Dinas Koperasi UMKM dan Apindo tetap mensupport sahabat-sahabat Apindo yang pengen punya UMKM, pengen produknya juga beredar di minimarket dan supermarket yang nggak kalah saing dengan produk lokal lainnya dan produk internasional lainnya. Dan kalau mau belajar banyak tentang UMKM bisa datang langsung ke Dinas Koperasi UMKM, ikut forum UMKM Kabupaten Bekasi, juga bisa datang ke Apindo, sangat terbuka ya Pak. Dan jangan lupa apa tuh? Hubungi gerai
UMKM. Iya. Hubungi, datangi dan beli produknya. Beli produk. Jadi jangan lihat aja murah kok soal ini. Murah, ya kan? Harganya juga bersaing Terjangkau banget, lah, terjangkau ya kan? sama Gitu. produk-produk lainnya yang udah terkenal di daripada produk minimarket dan daripada supermarket beli lain. produk negara lain kan. Iya, Betul kan? betul. Betul. Saya setuju. Ini bukan kampanye loh. Enggak, bukan kampanye. kan? Ini bagaimana? Enggak kalah rasanya. Enggak kalah Menggigit. rasanya. Nah, Menggigit. rasa kerublak menggigit. Sekali gigit ketagihan terus. Tuh. Harus Sobat dicoba. Apindo jangan lupa ya. Oke, mungkin ada insight-insight atau inspirasi, saran dan buat teman-teman sahabat Apindo di rumah yang pengen punya UMKM dan baru ingin mengembangkan UMKM-nya, dari Pak Agus mungkin ada saran buat teman-teman sahabat Apindo? Silakan, bagus. Bagi teman-teman sahabat Apindo tadi programnya mungkin luar biasa ini Pak Iya, Edi. Pak Edi. Luar biasa beliau. Jadi beliau menyiapkan teman-teman yang akan purna tugas ya. Iya. Jadi ketika nanti sudah tidak bekerja lagi, udah disiapkan nih sama Pak Edi nih programnya untuk pelatihan. Wah, luar biasa banget. Iya, Nah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan yang akan dilakukan ini sesuai program yang ada, kita juga bisa support untuk narasumbernya ya. Nah, itu kan teman-teman yang udah bersertifikat banyak juga, nanti bisa kolaborasi Pak. Baik produk-produk makanan maupun kerajinan nanti bisa dibantu teman-teman untuk menjadi narasumbernya, karena teman UMKM ini banyak juga Bu yang sudah kesana kemari menjadi narasumber luar biasa. Jadi tingkatannya tuh ada yang bawah benar-benar belum punya usaha sampai udah bisa menjadi memberikan sukses, pengusaha di mana dia bisa memberikan materi ataupun sharing ilmu lah terhadap teman-teman yang akan memasuki masa pensiun. Luar biasa banget nih. Mudah-mudahan ini bisa terwujud Pak. Iya. Amin. Tentunya juga dukungan penuh dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk program Apindo juga bisa berjalan ya Pak Edi ya. Gimana Pak Edi? Mungkin Pak Agus juga perlu share ya di sini sebelum ditutup ya terkait dengan kisah suksesnya 5 UMKM Kabupaten Bekasi yang ekspor Pak. Iya betul. Waktu kita datang ngobrol di kantor dinas itu kan ada beberapa kendala. Nah di sini mungkin nanti kalau Bapak share di sini nanti harapannya ada Pak Ketua ini yang bisa bantu. Kemarin kayaknya terkait legal ya. Legal. Waktu ekspor Pak. Perizinan, masa perizinan kali ya. Perizinan. Jadi kalau ini mah perizinan yang di luar ya. Jadi kita sebenarnya di negara contohnya Cina misalkan. Nah di sanalah aturan perizinan itu yang biasanya nggak bisa ditembus karena keterkaitan dengan biayanya juga lumayan mahal. Nah mudah-mudahan dengan adanya pengusaha yang bergabung di Apindo ini mungkin di sisi lain bisa ada jaringan ya di sana bisa memfasilitasi itu. Jadi memang kalau produk-produk yang ada ini kan legalitas di kita ya di lokal ya. Tapi kalau yang sifatnya sudah ekspor, nah ini di negara yang dituju itu kan punya aturan sendiri. Nah itu mudah-mudahan bisa dibantu di sana Pak Edi. Produk UMKM kita apa Pak yang udah ekspor Pak? Sebenarnya banyak juga nih Pak yang sudah ekspor, cuman memang kita nanti kita gali lebih dalam lagi. Kita gali lebih dalam untuk Okay. sesi selanjutnya lah. Ya, sesi selanjutnya kita bisa undang ketua forum UMKM, Bupati terpilih, wajib. biar Dinas Koperasi Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM semua agar lebih ngelotok lagi nih ilmu UMKM. Sama jangan lupa kita harus cari solusinya. Tadi kan ada banyak kendala tuh ya. Gitu. Jadi kendala itu kita pelajari, kita kaji, dan yang paling penting cari solusi. Pasti. Ya kan? Karena kita berada di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Oke, seru banget perbincangan siang ini tentang UMKM, tentunya dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Agus.
Tentunya nextnya kita akan mengundang lagi narasumber-narasumber yang lebih menarik, yang Ini lebih wajib, akan wajib. ngelotok lagi tentang UMKM. Jadi sahabat-sahabat Apindo jangan khawatir, jangan ragu kalau mau belajar, ingin mengembangkan tentang UMKM, boleh saksikan podcast Apindo Kabupaten Bekasi atau datang ke Dinas Koperasi dan UMKM, juga Iya, ke iya. kantor sekretariat Apindo tentunya ya Pak ya. Betul. Oke. Terakhir nih, jargon Kabupaten Bekasi apa nih Pak untuk tahun 2025? Periode 2025 nih. Bangkit, Maju, maju, sejahtera. sejahtera. Keren Kita banget. sama-sama ya. Bangkit, Iya, maju, iya. sejahtera. Ayo, kita mulai. Oke, kita jadi sama-sama. itu jadi jargon motivasi juga ya untuk Iya. kita teman-teman Kabupaten Betul, Bekasi membangun betul. Kabupaten Bekasi. Betul. Oke, kita Oke, sama-sama ya. We are signing out. Terima kasih kita dari Apindo dan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Bangkit, maju, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.